selamat datang di podcast Studi Kebantenan. Saya Audrey Nadila dan hari ini kita akan membahas tentang budaya yang bersendikan cahaya agama. Yang mana kalian juga pasti bertanya-tanya apa sih hubungan antara budaya dengan agama khususnya di Banten ya. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu saya Muhammad Dafa, saya Maya, dan tak lupa kepada narasumber spesial kita yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk datang, Bapak Fadlullah selaku Dekan FKIP Universitas. Saya ucapkan selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Sehat ya Pak? Sehat. Walaupun lagi puasa Pak. Suhu puasa jadi sehat. Oke. Oke, hari ini kita kurang lebih akan membahas banyak hal tentang budaya yang bersendikan cahaya agama ya. Boleh kita langsung dengarkan Mars dulu sebelum kita memulai? Sudah menjadi pengantar kita. Terus boleh kita lanjut ke sesi selanjutnya Pak? Oke. Boleh ya Pak. Nah, sebenarnya kami senang sekali bisa berkesempatan untuk ngobrol dengan Bapak, khususnya membahas terkait budaya yang bersinarkan cahaya agama ya. Dan seperti yang kita tahu, Banten tuh sebenarnya tradisinya banyak ya dan turun-temurun juga kan. Terus juga Banten ini kan juga kental banget kan sama nilai agama. Nah, saya tuh sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya, saya pengen tahu dulu Pak, kalau budaya yang bersendikan cahaya agama tuh apa sih Pak? Jadi apa ya yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu apa yang mendarah daging, apa yang melekat pada diri kita. Jadi kalau misalnya orang Jawa pakai belangkon, nah kita nganggap itu budaya. Atau orang Indonesia pakai peci warna hitam, nah itu sebagai budaya. Nah, dan itu khas. Itu segala sesuatu yang mendarah daging pada dirinya
built-in gitu ya, dia nggak terpisahkan dengan itu yang disebut dengan budaya. Jadi kebudayaan itu sebenarnya memang hasil dari pemikiran ya, kreasi masyarakat, dan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sumber dari budaya itu adalah agama. Jadi misalnya orang Indonesia secara keseluruhan dengan macam-macam tradisi yang ada. Nah itu nanti kalau misalnya di Banten ada kelahiran apa, itu langsung ada inisiatif. Jadi nanti setelah Ramadan ini ada pulang kampung. Nah itu semua tradisi budaya. Mereka akan menjalankan itu semua dengan sukarela, meskipun macet-macet. Lebaran itu macet sekali, ya kan, tidak sedikit juga kadang-kadang, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ada laka lantas, kecelakaan lintas. Tapi orang itu saja, nggak ada orang bisa kapok ya. Rumah gitu enggak ya? Rumah gitu enggak. Jadi budaya itu apa yang melekat, apa yang sudah mendarah daging, dan sulit untuk dipisahkan dan itu sentinya adalah agama. Jadi kalau boleh disebut jiwa dari kebudayaan adalah agama, dan budaya adalah raga dari agama. Ya begitu. Misalnya kalau Lebaran seperti tadi, Natal sama itu ada pohon Natal, ya kan? Nah itu orang bikin kreasi dan seterusnya. Padahal di sini mungkin tidak ada pohon Natalnya, nggak ada, tapi begitu Natal dia hadir. Dia tidak bisa dipisahkan gitu kan. Itulah yang disebut. Karena fondasinya dari agama gitu, Pak. Betul. Jadi agama itu adalah Tuhan, tapi ketika dia praktik di dalam kehidupan masyarakat, maka dia mewujud dari bentuk budaya. Terus berarti sebenarnya agama ini kan berpengaruh banget ya kepada budaya, terhadap budaya. Kalau misalkan di Banten kan dibandingkan dengan daerah lain tuh gimana Pak perbandingan? Jadi Banten ini yang mayoritas beragama Islam dan memiliki semangat berislaman yang sangat kuat, maka siklus kehidupan manusia warga Banten itu ya tidak lepas dari Islam. Misalnya begitu anak lahir, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Azan, mengumatkan. Ya, kemudian ada akikah, ya kan? Caranya macam-macam, ada marhaban, tapi pasti dari sekian banyak cara yang potong kambing, kalau perempuan satu kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing, dan kemudian ini dibagikan kepada warga. Nah begitu juga misalnya anak laki-laki ada khitanan, disunat. Wah itu dimeriahkan ini. Itu kalau anak laki-laki di khitan itu bisa kasih hadiah ke kakak ayah. Ya kan? Ya dikasih punah, itu punah, nasi kuning, kentang. Nah, itu bagian dari budaya. Tapi budaya ini sendiri muncul itu karena dasar agama. Ya ini jadi kalau budaya di Banten dekat dengan Islam itu karena memang mayoritas dari penduduk di Banten beragama Islam. Ya, tapi nanti yang beragama lain juga punya kebudayaan sendiri. Ya, misalnya kalau Imlek, nah itu di Kelenteng, itu apa? Banyak, ya kan, dan yang hadir di sekitar rumah ibadah Cina juga saudara-saudara kita yang beragama Buddha misalnya, ya sebagian juga ada orang Islam yang menikmati angpau, ya kan? Betul sekali Pak.
Ya. Lalu saya mau bertanya Pak, bagaimana peran agama dalam membentuk budaya masyarakat Banten Pak? Jadi peran agama itu seperti apa? Nah, misalnya nih, sebentar lagi kita lebaran. Betul. Itu penjualan sarung, Iya. iya kan? Baik. Kemudian baju koko. Itu padahal koko itu dari Cina. Iya. Iya kan? Iya. Dari Cina. Tapi di Banten dia menjadi identitas Islam. Jadi baju koko itu benar seperti itu. Ya. Ada upahnya nanti. Ada Pak. Nah, ada opoh. Oke lah. Wajib. Betul. Itu wajib sih Pak. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau di akhir Ramadan itu ada namanya memaleman. Memaleman itu Semacam apa? satu keluarga itu bawa makanan ke masjid setiap tanggal ganjil. Nah, itu memaleman. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya mengajak kaum bapak-bapak itu, ya mereka karena makanan udah dibawa ke masjid, mereka etikaf. Etikaf itu berdiam diri di masjid, lalu banyaklah membaca Al-Quran di situ, berzikir, ya melaksanakan sholat malam dan seterusnya. Tapi sekarang banyak laki-laki, ya kan, makanannya udah dibawa ke masjid, ikut pulang gitu, makanannya dibawa pulang lagi, betul. Nah, padahal kan dari rumah dibawa ke masjid, Esensinya buat biar memaleman. Memaleman itu artinya lek-lekan kalau dalam bahasa Jawanya, mereka tidak tidur untuk etika, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah itu tapi karena esensi dari agamanya nggak ketemu, yang ada hanya raga budayanya. Jadi dalam hal ini membawa makanan itu budaya, ya kan? Hadir terdium itu budaya. Nah, tapi kemudian esensi dari agama yang menganjurkan kaum laki-laki yang sudah beristri, nah itu etikaf di masjid. Karena etikaf di masjid berarti tidak boleh bersama istrinya, ya kan gitu. Nah itu malah makanan sudah datang ke masjid dibawa balik pulang lagi. Gitu. Jadi ini tidak jarang, maksud saya sudah dibentuk kebudayaannya oleh para leluhur kita, ya kan? Tapi kemudian substansinya tidak ketemu. Ya sama itu kayak, awas jangan duduk di pinggir pintu, nanti jodohnya jauh. Nah, itu kan bukan soal jodohnya jauh, itu bagian dari pendidikan moral, mengganggu lalu lalang orang dan seterusnya. Ada lagi itu misalnya kalau bakar batu bata itu kan pakai kayu ya. Nah terus kata orang tua, awas tuh ya, jangan pernah kelangkahan itu kayunya. So kalau kelangkahan tidak akan pembakarannya maksimal. Ada kan warnanya agak merah, betul nggak? Ya betul, tapi kelangkahan itu bukan berarti kakinya melangkahi ini, bukan. Maksud kelangkahan itu kurang, karena langka. Iya kan? Nah itu kadang-kadang kita ada kekeliruan memahami simbol-simbol dari budaya, sehingga substansinya nggak masuk. benar-benarnya nggak ketangkep. Nggak ketangkep. Ini kalau bakar bata ya, itu harus pakai ayam dipotong di situ biar merah, keluar darahnya, betul? Iya, merah sih merah ya. Iya betul dong, biar kuat yang kerja dong, kan makan ayam, ya kan, dan itu pakai cendol.
harus pakai cendol gitu kan. Emang ya Pak? Oh iya dong, kan panas itu Harus api ada. gitu. Oh. Harus ada yang Seger-seger. seger-seger gitu. Nah, kadang-kadang gagal menangkap substansi. Sayang sekali. Iya kan, sayang sekali. Jadi ini saya ulangi lagi, memang agama itu adalah jiwa dari budaya. Jadi peran agama adalah membentuk kebudayaan ini, kebudayaan yang adiluhung. Nah itu kan pernah dengar molimo. Molimo. Belum Mbak, belum dengar. Itu dalam tradisi kita ada molimo, ada maling, madul, madar, ya kan, maling, main. Itu main itu judi. Kalau minum itu minum-minuman keras. Nah, itu adalah budaya juga. Tapi ini adalah budaya hitam. Budaya buruk. Nah, budaya hitam itu harus digeser, harus disingkirkan, ya kan? Nah, itu kalau kita lihat di perkebunan dulu pada zaman Belanda, di perkebunan itu ada main, ya kan? Kalau main biasanya ada minum, ada madul itu prostitusi, ya kan, perempuan atau madul. Kalau nggak punya duit, maling. Nah itu semua masuk dalam wilayah hitam. Molimo ini harus digeser. Siapa yang menggeser tradisi hitam ini menjadi tradisi putih? Agama. Nah itu peran agama itu. Pak, ada nggak sih Pak tradisi keagamaan yang menjadi ciri khas dari masyarakat Banten itu sendiri? Pernah dengar mulut panjang? Panjang mulut. Oh, Pernah dengar, Pak. Panjang mulut itu di bulan Rabiul Awwal. Nah, itu tradisi merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Waktu pas betul. Itu dibacakan pada janji, ya karena yang isinya adalah pujian-pujian terhadap Nabi. Jadi dan pada hari itu dengan panjang mulut itu ada gerakan sedekah. Cuma kadang-kadang kalau ini dipahami sebatas pada tradisi, ini ada hal yang tidak terkena. Apa itu? Itu makanan dari panjang itu berebut. Nah, waktu saya kecil dulu itu nggak pernah terjadi. Jadi waktu saya kecil dulu ada panjang mulut, kita lomba sikir, ya kan, baca berjanji begitu, makanan ini diarah lalu dibagikan. Satu kelompok saya diserahkan ke kampung mana itu berapa bakul. Nanti setelah itu dibagi, nggak ada berebut. Sentral ini. Ya, jadi semuanya terbagi rata. Tapi belakangan ini ada satu intervensi asing. Asing itu artinya tidak asli dari kebudayaan kita. Ya, merokok itu kok jadi berebut. Ya kan? Nah, kalau berebut begini itu tidak sesuai dengan esensi dari budaya luhur. Ya, karena sebenarnya pada peristiwa Maulid Nabi dengan panjang mulutnya itu memuji Nabi, dan kita kenal Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sangat dermawan. Maka pada hari itu gerakan berbagi ditingkatkan dan berbagi untuk semua, ya, untuk semua, terutama tentu saja anak-anak yatim, karena Nabi sendiri yatim, ya kan, terutama adalah fakir miskin, karena Nabi sendiri memosisikan diri, beliau punya potensi kaya, dan memang beliau kaya, istrinya kaya, ya kan, dalam sejarah hidupnya. Tapi di akhir hayatnya beliau memilih seperti miskin. Jadi miskin itu pilihan. Miskin is a choice. Iya. Oh ya, itu dan itu banyak. Di kita juga sama, kayak
siapa Buya Hamka juga memilih masjid, kemudian Abu Sadiq memilih masjid, Bung Hatta memilih masjid. Jadi miskin sebagai pilihan itu sangat tinggi. Terus itu kan tradisi lama ya Pak. Itu masih relevan nggak sih untuk di zaman sekarang yang udah memasuki era 5.0 yang serba digital gitu? Ya, jadi kalau kita membaca substansinya, gerakan amal atau gerakan sedekah, gerakan berbagi itu akan selalu relevan di segala zaman, ya kan? Apalagi kalau sekarang ini kan pemerintah lagi banyak efisiensi. Betul sekali Pak. Dan efisiensi itu kan punya dampak domino yang luar biasa. Misalnya ketika tidak rapat di hotel, itu bukan hanya efisiensi yang terjadi, tapi berarti hotel tidak ada kegiatan karena tidak ada orang rapat di hotel. Dan di situ ada restoran, di situ ada kokinya, di situ ada pramusajinya dan seterusnya. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang lagi WFH, ya kan, kerja di kantor 3 hari, di rumah 3 hari, berarti beban listrik di rumah nih. Jadi sebenarnya yang efisien kantor, tapi rumah kan itu. Misalnya seperti itu. Jadi setiap kebijakan itu pasti ada dampaknya. Nah, jadi apakah gerakan berbagi ini relevan? Jadi tentu berbagi tidak cukup di bulan Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi, itu tidak cukup, ya kan? Harus menjadi gerakan yang terus menerus berkelanjutan. Tapi momen itu juga penting. Jadi merayakan kelahiran Nabi sebagai momen untuk melakukan gerakan sosial berbagi itu selalu. Saya pengen tahu aja sih Pak, kita kan sebagai orang awam sama budaya, gimana sih caranya kita biar tetap melestarikan budaya sampai ke generasi berikutnya Pak? Ya, tentu ini pentingnya pendidikan. Pendidikan. Sebab kalau kita tidak melalui jalur pendidikan, orang tidak mengerti mengapa sih kita harus begini, ya kan? Nah, kemengapaan itu harus dikurangkan. Nah, kalau gagal menularkan kemengapaannya, itu nanti kegiatan seremonialnya jalan, tapi substansinya nah, itu juga tidak dipegang. Ya, sebab kalau begitu kan menjadi sia-sia. Yang ada seremonial, maka mubazir. Kayak tadi misalnya, merokok, ya kan, panjang mulut, lalu berebut, jadi mubazir. Ini wasting money segala macam. Kira-kira begitu. Jadi ini penting pendidikan. Jadi penting kan pendidikan, termasuk kalau kita bicara dahulu ya, pendidikan bagi anak gadis itu satu di antaranya kompetensi yang harus dikuasai adalah bukan hanya bisa masak, tapi juga bisa menjahit. Nah, itu makanya keluarga di masa lalu itu urusan makan dan urusan pakaian itu selesai di rumah. Tidak perlu belanja keluar. Kenapa? Karena semua gadis itu memiliki kompetensi untuk mengurus dapur, masak itu, dan kemudian mengurus pakaian, usaha. Itu mereka. Dan kalau kita ke Baduy masih pernah ke Baduy? Belum pernah. Pernah lihat nggak? Misalnya gadis Baduy yang sedang nanam. Sering di TV. Di sosial media ada Pak. Nanam itu. Nanam itu berarti dia sedang menyiapkan pakaian untuk keluarga. Jadi akhirnya tidak perlu pabrik tekstil, seritek tutup ya. Iya, itu langsung. Ini mau ini lagi. Coba kalau seritek tutup,
kita beli baju bagaimana ini? Nah, Waduh. padahal kemampuan anak-anak gadis kita untuk menenun tidak lagi seperti dahulu. Nah, jadi itu contohnya. Nah, tanpa pendidikan ya terus menerus itu bisa hilang, seperti kemampuan menenun bagi anak-anak gadis Pastinya. hilang karena pendidikan tidak fokus di situ. Ya kan ada yang bilang begini, perempuan itu tidak hanya urusan dapur, sumur dan kasur. Oh, itu betul, tapi kalau statement itu akhirnya perempuan tidak bisa masak, perempuan tidak bisa seperti bertugas housekeeping di hotel misalnya ya kan, untuk perawat kamar dan lain-lain, tidak bisa menenun, nah ya ini akhirnya tergantung pada industri. Kalau dulu semua kita bisa sebut home industry dan konvensional. nah bapak-bapaknya yang laki-lakinya dia dengan kekuatan yang dimiliki bisa menghasilkan kayu bakar, gitu kan, bisa menghasilkan kebutuhan pangan bagi keluarga, cari madu di hutan misalnya gitu kan, dan seterusnya. Nah itu bagian dari kebudayaan juga, kebudayaan kita. Nah, dan untuk melestarikan kebudayaan itu perlu pendidikan. Nah kan kata Bapak untuk melestarikan budaya kan perlu pendidikan ya. Ada nggak sih kira-kira tantangan ketika dalam pendidikan ini ya untuk melestarikan budaya itu tantangannya apa aja? Dan kira-kira solusinya kayak gimana? Ya jadi perlu kita memperkenalkan Banten kebudayaan, teknologinya kepada generasi berikut. Nah sekarang apakah pendidikan dasar kita sudah memiliki kurikulum lokal mulai yang bila muatan lokal itu diberikan kepada anak-anak generasi baru, mereka kompeten untuk melanjutkan teknologi sederhana yang dimiliki oleh masyarakat, ya kan? Sekarang bagaimana tahu lahang? Apa itu Pak? Kalau kita kelapa atau sawit itu diambil airnya itu kita minum kan, gulanya itu. Itu lahang. Itu lahang. Terus lahang? Iya, jarang banget. Sekarang bisa nggak anak muda bikin? Belum tentu bisa Pak. Dididik kan. Jadi pendidikan dasar itu harus selaras dengan visi desa, ya kan? Pendidikan dasar harus selaras dengan visi masyarakat setempat. Tidak cukup dengan visi Jakarta. Jadi tidak cukup dengan kurikulum nasional. Harus ada kurikulum lokal. Betul Pak. Kalau nenek moyang dosa orang pelaut percaya? Percaya Pak. Nenek moyang dosa orang pelaut Percaya. Percaya. Iya. Karena kita Dulu pernah pulaunya luas Pak. Iya, dan ada kapalnya juga yang gede itu dulu peninggalan. Betul. Dan Banten itu kawasan pesisirnya Iya, pelabuhan luas dan panjang. paling ramai kan dulu. Pertanyaannya bisa renang? Nggak ada videonya sih Pak sejauh ini Pak. Iya kan? Nenek moyang kita belum Iya, tahu. jadi renang itu harus diajarkan, harus dilatihkan, karena kita adalah masyarakat pesisir. Sorry tuh. Kalau zaman saya dulu, sebelum berenang di laut, karena laut ada arusnya, maka saya belajar renang di masjid, karena di masjid ada kolom gede. Aduh, Kolom zaman dulu di masjid besar-besar. gede. Nah itu kebudayaan. Jadi kebudayaan itu harus dididik. Tantangan kita, pemerintah kabupaten kota merumuskan kurikulum lokal ya yang relevan untuk melanjutkan pembangunan desa. Ya kan, untuk pendidikan dasar. Begitu pendidikan menengah atas
ya kan, dalam hal provinsi harus merumuskan kurikulum lokal yang memungkinkan anak-anak muda mempromosikan kebudayaan kita melalui kanal-kanal digital, sehingga orang seluruh dunia ngerti kopi ini Pak. Jadi kita harus optimis bahwa kalau budaya lokal kita diperkenalkan, maka bangsa-bangsa lain juga akan datang ke sini sekurang-kurangnya untuk melihat, tapi lebih jauh mereka bisa belajar dari kita, dari orang-orang Eropa, orang Asia Barat, orang Asia Timur, Asia Selatan, ya mereka datang ke sini. Ini dia budaya Banten, mereka mau belajar dulu. Misalnya. Udah. Tapi saya kira itu jadi inilah kebudayaan kita, dan kemudian kita ini banyak ya kalau bagus itu juga itu budaya kita, dan itu asal usulnya dari Untuk kali ini saya kira cukup ya. Iya. Cukup sekali Pak, sangat informatif sekali podcast hari ini. Jadi intinya tuh budaya itu segala sesuatu yang sifatnya mendarah daging ya, turun-temurun dari nenek moyang gitu kan. Terus juga kalau misalkan untuk melestarikan budaya, kita sekurang-kurangnya harus memulai dari pendidikan ya Pak. Jadi dasarnya dulu, fondasinya dulu, agar generasi zaman sekarang ini bisa tetap mempertahankan tradisi yang harusnya memang tetap berlangsung, ada kontinuitas gitu Pak. Tradisi kita harus lestari. Oke, udah ya? Sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktu untuk membahas terkait budaya yang bersendikan cahaya agama ya Pak. Oke, saya Uli Nadila dan rekan-rekan saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. FKIP Untirta, Sekolah Jawara Indonesia.